Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan talk show yang narasumbernya adalah orang tua dari murid-murid kita. Saya boleh panggilkan yang pertama ada Papa Leon, Papa Billy, dan Mama Bunga. Boleh naik ke atas panggungnya. Kita berikan tepuk tangan buat orang tua kita yang luar biasa ini. Tema talk show kita hari ini adalah peran orang tua luar biasa untuk anak-anak istimewa. Narasumber kita hari ini adalah ketua panitia kita sendiri, yaitu Sir Firma. Oh, moderator kita hari ini yaitu Sir Firma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mengadakan talk show sharing-sharing antara orang tua, di mana temanya adalah peran orang tua luar biasa terhadap anak yang istimewa. Ini kayak kita sharing-sharing aja selama 20 menit ke depan. Ini kita tidak ada sesi tanya jawab dengan audiens. Ini pertanyaannya kami rangkum supaya semua orang tua bisa melihat betapa antusiasnya orang tua terhadap anak yang istimewa. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator Firma Lubis, guru homeschooling dan Sekolah Alam Medan, membimbing moderator ini acara talk show ini hingga selesai. Kita perkenalkan orang tua satu persatu, dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, saya Enang. Saya mama dari Bunga Antena. Terima kasih. Salam buat kita semua. Saya Budiman Sinaga, papanya dari Billy. Ya, itu aja. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal. Nama saya Kurniadi. Saya adalah papa dari Leon Asutari. beri aplaus kepada orang tua yang sungguh luar biasa. Kita sharing-sharing terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Mama Bunga, Papa Billy, dan Papa Leon adalah orang tua yang mensekolahkan anaknya di iHomeschooling dan sekolah alam. Nah, apa sih yang pertama sekali Bapak dan Ibu rasakan ketika mengetahui bahwa anak Bapak dan Ibu ini spesial? Tidak menyangka ya. Bingung, merasa bingung mau kemana mau dibawa gitu kan. Ya, lihat-lihat Google atau gimana. Jadi kalau di sekolah kan, jadi cari sekolah yang aman. Agak didekatkan mic-nya, Bu. Iya, tadi ya Pak. Oke, bisa sharing dari Papa Billy? Tadi aku udah coba lagi koleksi gue. Baik, terima kasih Pak Firman. Iya. Terima kasih buat Bu Lili dan semua tim yang memungkinkan acara hari ini buat kita sesuatu yang spesial tentu, yang membuat kita semakin sadar bahwa ada anak-anak spesial di sekitar kita, bahkan di rumah kita kan gitu ya. Iya. Jadi sangat bersyukur sekolah alam memfasilitasi kespesialan anak kami. Iya. Dan tentu anak-anak yang lain bukan. Dan kami sangat bersyukur karena sudah sekian tahun menolong kami orang tua untuk mengarahkan anak yang spesial ini untuk bisa mandiri di tengah-tengah dunianya. Nah, ini yang penting. Iya, Bisa iya. mandiri sehingga dia tidak terasing Oke. di tengah-tengah dunia kita kan gitu ya. Karena Iya. dia spesial, tentu sangat senang sekali karena sekolah alam dengan segala kemampuan, segala fasilitas yang ada, bahkan lebih lanjut apa yang sudah kita dengar dengan adanya Mama Kitchen. Wow. Karena kita lebih diarahkan untuk tidak senang dengan dunianya sendiri. Yes, Kan betul anak-anak sekali. kita yang seperti ini maunya dunianya sendiri yang Oke. mau dia nikmati. Tapi dengan dia bersekolah, oh rupanya dunia aku bukan hanya diriku kan. Yes. Ada miss-nya, ada benda-benda mati yang menolong dia untuk bisa berinteraksi. Oh ini Oke. rupanya hidupku kan gitu ya. Jadi lagi-lagi kami sangat bersyukur buat
Bu Lili dan semua tim, para misnya yang sudah membantu anak kami, bahkan anak-anak yang lain, sehingga dia bangkit, sehingga dia bisa mandiri, sehingga dia bisa maju, dan orang tua tidak minder dengan anak yang demikian. Persoalannya Pak Firman, dalam dunia seperti ini ada yang menyembunyikan anaknya, Pak. Betul. Ada yang minder, ada yang bahkan tidak mau, kan ini persoalan. Jadi dengan adanya bantuan dari sekolah ini, anak orang tua, bahkan mungkin saudara-saudara dari anak kita sendiri bisa mengasihi mereka, bisa memperlakukan mereka sebagaimana dia seharusnya. Ya, karena kami kebetulan ada 2 putra pula, ada adiknya yang sudah kuliah. Dengan demikian, selain aktivitas di rumah, meskipun capek ya Bang ya, kita antar pergi ke Palang Merah ya, kita syukuri semua kelelahan itu tidak percuma. Kan itu tema kita juga ya, tidak percuma meskipun Tuhan kasih sepertinya. Ada banyak orang yang merasa bersalah. Oh, apa dosaku ya Tuhan dikasih anak demikian? Ini persoalan, Pak. Jadi dengan adanya sekolah yang demikian, terima kasih. Kami dibangkitkan, semangat kami dibangun untuk juga membina mereka sebagaimana mis dan sekolah membangun karakter anak kami. Terima kasih Bapak. Kita terima juga apa perasaan dari Papa Leon ketika mengetahui Leon ini spesial. Baik, tadi melanjutkan cerita dari Bapaknya. Jadi saya izin sharing sebentar. Ya, kalau terkait dengan perasaan tentunya sedih, kecewa, dan mungkin beberapa di antara kita juga merasa malu. Dan saya juga punya anak seperti ini, rasanya letih. Kenapa? Saya barusan perjalanan pulang dari Malaysia, dan istilahnya adalah Leon energinya kok dia suka naik turun tangga, lift dan sebagainya. Dan kami perjalanan dalam 1 hari harus menghabiskan sampai 9 kilo. Nah, jadi, sorry, ada 5 kilo. Pokoknya perjalanannya itu ada 3 jam lah. Kita habiskan waktu untuk energi, menghabiskan energi Leon. Dan dia mengulang, gitu kan, otot-ototnya kuat. Jadi, kalau ditanya perasaan Pak Firman, ya malu sih. Dan kadang saya merasa, kok harus energi saya yang sibuk dihabiskan untuk hal seperti ini. Dan saya punya banyak teman-teman yang harus diurus, kenapa harus dia gitu. Tapi balik lagi, saya belajar banyak dari Ibu Elizabeth, Billy, dan ya kasih tepuk tangan untuk kepala sekolah. Dan dari Pak Andreas gitu kan, yang sangat memberikan dedikasi. Terakhir saya juga waktu kunjungan ke iHomeschooling, di sana itu juga Sir Andreas melihat Leon itu suka memeluk. Dia peluk semua misnya satu persatu gitu kan. Dan dia mengatakan, ini energi Leon lagi sangat bagus. Dia lagi pengen peluk, kasih habis energinya aja. Jadi saya melihat ini orang-orang yang mengajar itu dia memiliki compassion, teman-teman para guru gitu kan. Mau untuk memahami anak-anak didiknya. Kalau kami kadang merasa malu gitu kan, itu adalah keinginan kita untuk punya anak yang normal. Tapi ketika kita men-shifting paradigma kita, memindahkan paradigma kita, memahami anak kita itu butuhnya apa sih? Anak kita itu lagi butuh jalan. Anak kita itu lagi butuh untuk peluk. Makanya Sir Andreas bilang, kasih dia peluk aja. Peluk itu apa? Bantal angin itu gitu. Kasih dia peluk sampai puas dia. Udah kenyang, nanti dia gak peluk-peluk lagi. Jadi energi itu memang dihabiskan ketika dia memang lapar, kata Pak Andreas gitu kan. Jadi saya kembali melihat paradigmanya ulang gitu kan. Saya sering ngajar di luar, di perusahaan, dan saya sering cerita tentang teori mobil merah. Kalau misalnya perjalanan kita ke Manhattan, Bapak Ibu sekalian, berapa mobil merah yang kita lewati? Kita nggak tahu. Tapi sekarang kalau misalnya setiap mobil merah yang Bapak Ibu lewati, kalau misalnya Bapak Ibu melihat, saya kasih 50.000. Oh, itu hitung 1, 2, 3, 4, karena merasa penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika
kita penting dengan keinginan kita sendiri bahwasanya anak kita itu menjengkelkan ya. Ya betul. Karena kita fokus kepada itu. Tapi ketika kita mulai merubah paradigma kita bahwasanya dia ada butuh sesuatu, dia lagi butuh atensi, dia lagi butuh perhatian, dia lagi butuh waktu, bahkan dia lagi butuh pelukan. Saya belajar dari Pak Andreas demikian. Ya udah, kasih dia. Ketika kita dapat mengubah paradigma kita mampu untuk melihat apa yang penting. Ya seperti teori momen merah tadi. Dan di sini di teman-teman para guru dan Pak Andreas, Bu Mili, kami belajar banyak sih. Bagaimana untuk mengubah paradigma itu, melihat apa yang penting pada saat ini. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan bagaimana perasaannya. Seperti yang dikatakan oleh saya rangkum dari semuanya, bahwa sebenarnya anak-anak ini yang perlu kita ketahui adalah lihat kelebihannya. Jangan hanya fokus di kesalahannya saja. Itu bisa membuat kita merasa malu, capek, dan lain sebagainya. Bisa juga membuat kita stres. Benar yang dikatakan oleh ketiga orang tua yang luar biasa ini. Yang perlu kita rubah itu adalah kitanya sendiri. Kita melihat apa ya kelebihan dari anak kita. Oke, kita lanjut question selanjutnya. Tantangan apa yang Bapak dan Ibu rasakan ketika dalam berjuang membuat adanya perubahan terhadap anak spesial ini? Kita kasih 1 menit jawaban. Dimulai dari ya, tantangan itu mungkin ini masalah dia tidak mau, ya, dia enggan untuk melaksanakan apa yang harusnya untuk menolong dia lebih baik. Ya. Misalnya Billy kalau di sekolah saya dengar dia cukup taat, tapi kalau sudah di rumah suruh dia langsung lari ke kamar. Nah, ini persoalan kan. Wah. Jadi ketidaksediaan dia itu saja yang menjadi persoalan utama. Jadi di sini lagi-lagi kita kembali ke sekolah sangat menolong kan. Yes. Dan diharapkan lewat kesabaran kita tadi misalnya kita arahkan dia, dan kemudian tentu yang kita arahkan itu akan membangkit kemampuan baru, membuat dia lebih baik daripada yang dia alami. Itu. Oke. Ada tambahan Bapak Ibu? Kalau Bunga tantangannya dia mudah bosan. Oh iya. Jadi dia nanti udah berapa menit bosan, itu yang bosan kita main. Kalau di sekolah, sepertinya dia mau gitu. Kalau di rumah, dan berubah lagi. Iya. Akan Papa Leon, tantangannya apa Pak? Baik, kalau tantangannya tadi kan di anak-anak ya. Iya. Kalau saya lebih kepada penerimaan dari orang-orang sekitar. Oh iya. Saya barusan semalam di WhatsApp, saya kan juga termasuk konsultan untuk pendidikan sekolah. Ada kepala sekolah yang WhatsApp saya, dia bilang, Pak, saya lagi menerima 2 murid autis dan saya dihajar habis-habisan oleh para guru gitu. Wah. Jadi dikucilkan jadinya. Kepala sekolahnya mengambil keputusan yang salah katanya. Bagaimana Pak? Ya sehubungan dengan ini bahwasanya kita menyambut hari autis lah ya, buat Autism Awareness Day gitu kan. Saya justru mengajak kepada mereka, para kepala sekolah, para guru, para orang-orang sekitarnya, bagaimana keterbukaan kita ini akan membantu untuk mengobati adik-adik teman-teman kita jadinya. Jadi tantangannya adalah bagaimana penerimaan dari orang-orang sekitar menurut saya. Oke, berarti tantangan dari Papa Billy bahwa Billy itu adalah anak yang susah di rumah, tapi di sekolah menurut. Sama juga dengan Bunga yang mudah bosan. Kalau Papanya Leon itu adalah lebih tantangan, apakah orang menerima anaknya, begitu. Nah, question yang selanjutnya mungkin yang terakhir. Bapak dan Ibu tolong berikan motivasi kepada semua orang tua bahwa anak spesial bukanlah anak yang disembunyikan, melainkan adalah anak yang perlu ditunjukkan. Kita mulai
dari Papa Bill. Tapi boleh sedikit tambahkan? Boleh. Tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang menjadi persoalan, ada banyak orang tua tidak terima anaknya dikatakan autis sehingga harus bawa ke sekolah umum. Ini persoalan. Ada dia paksakan harus sekolah umum dan sekolah itu harus terima. Sepanjang kami mengurus Billy dan saya banyak dengar hal yang demikian. Wah, anak kita itu dong komplain bagi guru-guru yang harus mengurus yang anak normal. Datang dua anak autis, pasti dong menjadi persoalan. Nah, banyak orang tua yang tidak terima bahwa dia punya sekolah spesial. Ada sekolah alam atau tidak sekolah alam, ada yang lain barangkali. Ini persoalan, Bang. Sehingga lewat-lewat momen seperti ini supaya ada banyak orang di awareness-kan, kan gitu ya, disadarkan. Jadi apa yang harus kita buat? Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa tadi Bang? Memberikan motivasi kepada orang tua. Yang tentu saya pikir yang harus kita miliki bahwa bersyukurlah dengan anak spesial ini. Ini yang harus disadari. Memang awalnya begitu kaget. Kami dia kelahiran bulan 7 Bang. 98 Krismon, kami ada di Bandung. Informasi paling belum begitu mudah untuk kita ketahui. Masih banyak buku-buku bahasa Inggris yang menjelaskan. Tapi kami coba ketemu dengan dokter dan langsung ke Jakarta waktu itu. Dokter autisme se-Indonesia, dokter ada dokternya di sana. Saya lupa. Meli Budiman, itu sangat terkenal. Dan lewat pengawasan, lewat perhatian tiap bulan kunjungan, kami ditolong untuk melatih dan kemudian dengan rasa bangga. Dan tentu kemudian harus bangga dan rasa bangga membawa kita untuk peduli apa yang kita lakukan. Ya belajar sendiri kalau belum ada sekolah yang demikian dan bawa ke sekolah supaya dia bisa mandiri dan kemudian kita hasilkan anak-anak yang hebat. Terima kasih Bapak. Mungkin Papa Leon bisa tambahkan motivasi kepada setiap orang tua supaya semangat Bapak dan Ibu bisa tertular kepada semua orang tua. Kalau di saya melihat Leon bukan sebagai anak autis. Saya melihat dia adalah sebagai seorang guru, sebagai seorang malaikat, sebagai seseorang yang dikirimkan Tuhan kepada saya, sebagai seorang yang ada pesan yang dititipkan Tuhan kepada saya melalui dia. Dan di sana itu saya belajar banyak, bukan tentang Leon, tapi tentang diri saya sendiri. Bagaimana saya belajar untuk mendengarkan diri saya sendiri, untuk bersabar. Bagaimana saya mendengarkan diri saya sendiri bahwasanya, kamu gak malu, ya gitu kan? Kita bukan mendengarkan apa yang kita inginkan. Kenapa kita gak bawa keluar? Karena kita malu. Tapi sekarang saya belajar berubah untuk mendengarkan, mengetahui apa yang dia butuhkan. Jadi menurut saya dia adalah kiriman dari yang di atas kepada kita semua. Sebagai titipan untuk sebuah pesan dan kita perlu mencari pesan itu. Silakan Mama Bunga. Kita tidak perlu malu mempunyai anak spesial. Karena setiap anak mempunyai kelebihannya masing-masing. Bisa sampaikan kata-kata penutup perwakili dari Papa Billy untuk kita semua, Pak? Kata penutup Bang ya? Rasa syukur kepada Tuhan ada anak yang hebat bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita bimbing dia. Kalau kita nggak mampu, ada sekolah Ibu Lili yang bisa menolong kita supaya kehebatan anak kita bisa dimunculkan dan anak kita bisa benar-benar hebat. Terima kasih. Berikan aplaus kepada ketiga orang tua yang luar biasa. Intinya Bapak Ibu, kita jangan malu bahwa mereka itu sama dengan anak yang lainnya, mereka itu sama posisinya dengan anak yang lainnya. Pertunjukkanlah mereka, jangan pernah malu. Ada sekolah, contohnya homeschooling, sekolah alam. Dan pada saat ini untuk anak-anak yang remaja yang sudah tenang, mereka bisa direkrut menjadi karyawan My Mama Kitchen. Terima kasih Bapak Ibu. Berikan aplaus kepada ketiga orang tua yang luar biasa. Dan juga ada pemberian buah tangan cenderamata dari kepala sekolah. Bukan kami yang harus kasih kepada sekolah. Iya.
Terima kasih. Kita akan ada sesi foto yang kita ingat sama sekolah ini karena udah menolong kita.